Ragam budaya Indonesia selalu punya sisi menarik untuk diulas. Kami hadirkan di Etalase Nusantara, hanya di RRI Net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara perempat dan pemirsa RRI Net dimanapun berada. Kembali hadir obrolan budaya bersama kami Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan untuk malam hari ini kita akan mengangkat judul Ragam Silat Tradisi Nusantara. Saudara perempat, malam hari ini tentunya kita sudah bertatap muka, bertentang mata. Senyum sikit. Senyum banyak pun boleh dengan narasumber yang luar biasa, kiranya kita sama menggali informasi untuk nambah ilmu pengetahuan serta wawasan kita tentang ragam silat tradisi Nusantara, insyaallah ya. Langsung saja kami perkenalkan narasumber kita malam hari ini. Ada tiga apa nak disebut, kalau bujang tak mungkin pula. Saya ngaku bujang salah ya. Bujang cuma satu malam ni. Cuma satu yang bujang, lebih tak bujang ya. Mantan bujang lah ya. Baik. Malam hari ini ada abang kita, Abang Syarim. Beliau adalah Ketua DPW PPSI Kepulauan Riau. Boleh pegang mic bang? Boleh. Bawa balik jangan. Assalamualaikum Bang Syarim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Udin. Bagaimana kabar malam hari ini? Alhamdulillah malam ini cuaca juga dingin jadi enak. Enak yang mana nih? Sejuk-sejuk seram gitu dah. Sejuk sedap. Okey baik. Dah siap kita kasih wawasan tentang silat ya? Insyaallah. Insyaallah. Narasumber kita yang kedua ada Bang Darmawan Shah SIP CH. Beliau adalah Ketua Pencak Silat Teratai Merah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ni Kakanda? Alhamdulillah baik untuk hari ini. Dah makan? Alhamdulillah sudah. Sudah. Kenyang? Kurang tunggu dari panitia lah kan. Okey baik. Yang ketiga, ini yang sebetulnya bujang agaknya kan. Malam hari ini ada Bang Ahmad Taufik Hidayatullah. Beliau adalah Ketua Rayon SH Teratai Rayon Garuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, suara orang bujang memang macam itu ya. Kabar macam mana, sehat? Alhamdulillah sehat. Betul masih bujang ya? Masih asli. Masih, alhamdulillah. Siap untuk memberikan wawasan tentang silat? Insyaallah. Insyaallah siap, insyaallah ya. Baik, saudara perempat, pemirsa RRI dimanapun berada, pokok pedada condong kepaya, Tanjung Setumu di Muara Selat. Apa tanda orang berbudaya, berbekal ilmu dengan bela diri silat? Alhamdulillah. Nah, untuk malam hari ini langsung saja kita akan membahas topik kita yang luar biasa ni, ragam silat tradisi Nusantara. Bang Syarim, bagaimana nih sejarah perkembangan silat tradisi di Indonesia ni Bang Syarim? Ya, baik Bang Udin, kita akan membahas sedikit tentang perkembangan pencak silat tradisi di Indonesia, terutama di Nusantara.
memang dari awal zaman penjajah itu dan sebelum zaman penjajah, zaman kerajaan itu di Indonesia sudah terkenal dengan silat-silat tradisinya masing-masing daerah punya silat tradisinya masing-masing. Nah, pada tahun 1945 itu para pendekar-pendekar di daerah Jawa sana mereka membentuk suatu pengurus yang mengatur tentang silat tradisi ini, yaitu PPSI. PPSI tahun Ya. 45. Tahun 45. Luar biasa. Jadi sebelum IPSI itu ada namanya PPSI. IPSI itu tahun 48, IPSI itu PPSI itu tahun 1945. Jadi karena kita akan menghadapi PON di 1948 itu, maka dari PPSI ini membentuk satu organisasi lagi yang berfokus kepada prestasi, maka itu Terbentuklah IPSI. terbentuklah IPSI. Oke, Tetapi PPSI tetap mempertahankan khasanahnya sebagai pencak silat yang mengutamakan silat tradisinya. Jadi Khusus untuk melestarikan silat tradisi yang ada itu ya? Ya, Oke, khusus baik. tradisi di Indonesia. Jadi kita juga ada yang namanya perlombaan-perlombaan, kemudian pertandingan-pertandingan, tetapi lebih mengutamakan daerahnya masing-masing. Nah, baik. inilah yang akan kita angkat lagi silat-silat tradisi di daerah-daerah ini supaya bisa berkembang dan bisa maju sama dengan IPSI ke depan. Oke, baik. Nah, kalau Bang Darmawan Syah, ini bagaimana pula kalau sejarah silat Melayu nih, khususnya yang di Kepulauan Riau? Ya, alhamdulillah saya dari Teratai Merah, kami orang memang melestarikan silat tradisi Melayu. Kalau di Kepulauan Riau kita bicara tentang sejarah sedikit. Sejarahnya singkat, boleh. Sejarah sedikit. Dikarenakan kita orang Melayu ini, daerah tempat kita ini tempat pusat perdagangan Nusantara, sehingga kita banyak mengadopsi gerakan-gerakan khususnya gerakan silat bela diri dari berbagai daerah, termasuk salah satu Cina, kayak gerakan-gerakan Kuntau, kayak gerakan-gerakan Berarti ada akulturasi di situ ya? iya, akulturasi. Gara-gara terlibat kita lewat lintas Jalur perdagangan, Nusantara, ya, oke. perdagangan Nusantara untuk sejarah dia. Kalau untuk pertanyaan tadi apa? Pertanyaannya, anak dua mangkuk ke tiga mangkuk nih? Nah, ini sejarah silat Melayu dan asal usulnya tuh. Kalau silat Melayu kita berbagai ragam nih, Ragam dibanding ya? daerah-daerah tempat. Semenanjung Melayu kan banyak Semenanjung dia. Melayu beda-beda. Kalau dekat Kepulauan Riau sendiri, itulah tadi kita gara-gara lintas kita banyak mengadopsi gerakan-gerakan dari daerah-daerah lain, Oke, termasuk oke, kayak baik. gerakan cekak tuh sebenarnya. Kalau saya mohon minta maaf, minta ampun lah kepada petua-petua ketika saya salah cakap nih, gara-gara baik, kita baik. masih muda nih kan. Betul, betul, Cakap-cakap betul. tentang silat sebenarnya itu ranah-ranah yang memang petua-petua, tapi Iya, mungkin betul, gara-gara betul. petua-petua tak sempat hadir, saya lah yang hadir. Karena kalau di silat cekak tuh menyerupai silat-silat daerah Sumatera Barat, kayak silat harimau, Iya, kayak saya. kuntau tuh lebih kepada silat-silat kayak gerakan-gerakan kungfu Cina, sama kayak lian juga. Begitu sejarahnya, Begitu memang sejarah. ada proses akulturasi tradisi lah Akulturasi gitu tradisi, ya. ya. Baik. Bang Ahmad Taufik Hidayatullah. Baik Bang. Ini bagaimana pula sejarah terbentuknya persaudaraan Setia Hati Terate ini? Oke, terima kasih Bang. Kalau untuk sejarahnya persaudaraan Setia Hati Terate ini panjang Bang. Panjang ya? Panjang. Panjang kali lebar jadi luas ya? Luas ya. Oh luas. Jadi secara singkat dia dulu almarhum Eyang Suro kalau kami Eyang panggil, Suro. berdirinya SH itu 1903. 1903 itu dulu Eyang Suro itu belajar merantau ke Bandung, selain belajar ilmu agama di Bandung, dia mempelajari bela diri yang ada di Bandung seperti Cimande, Cibaduyut dan segala macam. Akhirnya merantau sampai ke Bengkulu, merantau lagi sampai yang lama itu di Padang, Sumatera.
Sumatera Barat ya. Nah, di situ Ya. lama sampai menikah di sana beliau. Kemudian turun temurun akhirnya beliau mempunyai murid lah, namanya Ki Hajar Harjo Utomo, salah satu pahlawan Indonesia juga. Dari yang namanya SH saja, kemudian oleh Ki Hajar Harjo Utomo ditambah lah. Itu mulai dari tahun 1922. Oke. Nah, terjadilah nama PSHT. PSHT. Awal DSH saja, dengan kepanjangan Persaudaraan Setia Hati Trate, yang pusat dia di Jawa Timur di Madiun. Akhirnya berkembang, alhamdulillah sampailah di tanah Riau kita ini, tanah Melayu Tanjung Pinang ini sejarahnya. Jauh perjalanan. Jauh Karena perjalanan. merantau tadi. Merantau, Ya. betul. Apa nilai filosofi dari persaudaraan SH Trate ini? Filosofi dia banyak bang, mungkin sedikit lah ya, lambang banyak, ini. tadi banyak sedikit, jangan sedikit, banyak saja. Karena ada yang boleh kami sampaikan, ada yang tak boleh. Oh iya, betul. Yang biasa dilihat hati bersinar lah, hati bersinar nih, hati putih bergaris merah nih. Artinya cinta kasih sayang itu ada batasnya. Kecuali sesama Allah yang Maha Kuasa. Itu Tetapi kalau sesama manusia atau abang punya anak, kalau cinta kasih kita tak ada batasnya, dia nak apa nak itu semua dikasih, akhirnya kan kurang baik. Atau ada saudara kita yang sakit, karena kita sayang betul sama saudara kita nih, yang kata dokter tak boleh, kita kasih aja terus, akhirnya kan tak bagus. Betul juga. Maka di dalam kehidupan tujuan tadi itu, cinta kasih ada batasnya, kecuali kepada yang Maha Kuasa. Kemudian sinar itu ada arti menyinari, mengayomi kepada masyarakat di sekitarnya. Molek sungguh. Nah, artinya macam itulah sedikitnya. Mantap, luar biasa. Ya. Baik, Terima Bang kasih. Syarif, ini macam mana pula ciri khas silat tradisi yang ada di Nusantara nih? Ciri khas mungkin dari berbagai daerah ini kan, mungkin ada ciri khas umumnya silat tradisi itu? Ya, ciri khasnya itu masing-masing memang berbeda-beda. Ada kalau di daerah Melayu ini dia lebih main rendah. Oke, baik. Kemudian lebih banyak main tangan daerah Melayu ini. Kalau daerah Sumatera dia lebih banyak main tangkapan. Kemudian kuncian itu di Sumatera. Kemudian kalau daerah Jawa itu dia lebih mengutamakan tendangan atas, dia lebih banyak main kaki, tetapi inti dan konsepnya itu adalah ada serang, bela dan pola langkah, itu saja. Semua dari Nusantara itu perbedaan silat itu adalah pola langkah, serang dan bela, gitu. Di situ perbedaannya ya. Di situ perbedaannya. Jadi itulah tadi kalau di Kepri di Melayu itu dia rendah mainnya, banyak main tangan. Kalau daerah Sumbar, daerah Sumatera sana tangkapan, kuncian. Di daerah Jawa itu dia lebih banyak kepada tendangan atas. Tendangan atas ya. Baik, dia ada perbedaan itu. Kalau dari Melayu sendiri nih Bang Darmawan, apa yang membedakan silat Melayu dengan silat daerah lain yang di Nusantara nih? Kalau bicara tentang silat Melayu, bahkan dari Melayu pulau kita nih, Tanjung Pinang ke Daik, ke Pulau Daik itu juga beda sebenarnya. Cuma punya pola yang hampir serupa. Karena kita tidak kepada ketangkasan gerakan kalau untuk di silat Melayu, tetapi kita kepada hakikatnya gerakan. Dengan kalau kita lihat dibandingkan dengan bela diri dari silat selain Melayu, kalau kita Melayu ini bahkan tendangan itu tidak boleh lebih tinggi daripada lutut. Oke, baik. Apa maksudnya itu? Karena kalau kita di Melayu kita daerah pesisir dan kepulauan ini, kita kan lebih hidupnya tuh daerah di atas kapal, di atas sampan. Jadi ketika angkat kaki terlalu tinggi, susah mau menjaga kontrol dari tubuh itu sendiri.
Ditariklah ke budaya kita, jadilah ketika angkat terlalu tinggi, kalau kita silat Melayu itu pesta silat kita orang Melayu, pestanya kita tunjuk lagak kita di silat Melayu itu lebih kepada acara-acara kayak acara pengantin, acara sambut tamu, itu lebih kepada etika. Etikanya ditunjuk di situ ya. Adab gitu. Ketika angkat kaki terlalu tinggi, tak elok dilihat. Nampak kurang sopan. Jadi biar nampak sopan ya, diturunkanlah kaki. Tambah lagi dari kultur kita daerah-daerah pesisir, kita sering bermain di atas kapal untuk cari nafkah. Nah, untuk menjaga keseimbangan diadatkanlah seperti itu. Habis itu kalau di silat kita Melayu juga lebih banyak menggunakan tangan. Menggunakan tangan. Satu gerak itu ada filosofi dia digerakan. Ada makna digerakan itu. Kenapa kita harus gerak kayak gini? Makna dia apa? Habis itu juga kita punya etika tutup alam buka alam. Seperti itulah bedakan. Kita lebih kepada keelokan gerakan, keindahan gerakan. Keindahan gerakan itu yang bertonton kan ya. Kelembutan gerakan, bukan kepada ketangkasan gerakan. Itulah beda ketika dibandingkan sama bela diri silat-silat di luar dari Melayu. Keluar dari Melayu kan tangkas-tangkas tuh, mereka sampai loncat-loncat, terbang-terbang. Kita di Melayu tak boleh. Tidak ada aturannya di situ ya. Ada aturan. Nanti saya pernah nampil, bawa adik-adik, bawa anak-anak nampil silat, adalah agak loncat sedikit. Saya ditegur. Ditegur sama orang tua, ngapa pula silat kayak gitu? Itu bukan silat, itu kungfu di mana? Saya jadi tak enak. Saya minta maaf, bukan saya nampil kan, cuma gara-gara adik-adik itu nampil, ada saya situ, tapi saya tak bimbing orang itu, saya lah merasa bersalah juga. Saya minta maaf lah sama orang tua itu. Jadi ada perbedaan dari cara menampilkan di situ ya. Iya. Oke. Kalau dari Bang Ahmad Taufik, ini bagaimana pula? Apa yang unik dari PSHT itu, dari Tanah Jawa tuh? Yang unik ya, saya rasa semua perguruan bela diri khususnya pencak silat ini pasti punya keunikan tersendiri. Semua ya kan? punya keunikan tersendiri, cara yang berbeda. Tetapi saya yakin sedikit banyak tujuan itu sama lah. Sama, oke. Walaupun beda dari geraknya, dari mungkin aturan-aturannya, tapi tujuan tetap sama ya. Sama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Membela diri itu pasti. Tetapi uniknya di pencak silat kami ini, PSHT, kami ini sebetulnya bela diri ini nomor yang ke-100-200 lah. Nah, yang paling utama apa? Yang paling utama itu persaudaraan. Itu dia persaudaraan. Maka nama perguruan kami ini Persaudaraan Setia Hati Terate, bukan perguruan, bukan persatuan Setia Hati Terate, tetapi Persaudaraan Setia Hati Terate, karena kami memang lebih mengutamakan persaudaraan. Jadi ikatan persaudaraan silaturahim itu yang terjaga. Silaturahim. Jadi untuk adik-adik, anak-anak yang untuk mempelajari silat, pertama yang kami tanamkan, yang kami tumbuhkan, yang kami ajarkan adalah persaudaraan dia kepada sesama, kepada pelatih dia. Itulah yang uniknya. Itu nanti yang akan diimplementasikan dalam hidup masyarakat berarti ya. Masyarakat, betul. Oke, baik. Itulah dia. Bang Syarif, ini kalau peran silat ini dalam budaya lokal di berbagai daerah macam mana pula? Ya, memang silat ini juga berperan dalam setiap budaya di daerah masing-masing. Contohnya seperti silat nyambut tamu, silat adat, kemudian silat pengantin. Jadi tanpa kita dapat kita lihat bahwasanya memang silat ini sudah mencangkup dalam budaya gitu. Ada masuk di situ ya. Masuk ke situ. Makanya ada budaya pencak silat, kemudian ada festival pencak silat gitu. Jadi memang silat ini juga adalah bagian dari budaya. Ya. Jadi kalau di setiap setiap majelis berarti untuk yang ditampilkan pasti berbeda dari tata caranya ya. Betul. Macam nyambut tamu ya kan, atau mungkin untuk silat pengantin gitu ya. Betul. Jadi kalau di situ yang membuat dia aturan berbeda apa pasal pula jadi itu? Yang berbedanya ya dari setiap daerah itu beda-beda dalam prosesnya.
contoh nih silat penyambut tamu yang ataupun silat pengantin yang di daerah Bekasi atau Jakarta sana kan dia lebih banyak hanya karena silatnya itu adalah banyak silat pukulan saja, pukulan tangkisan saja, makanya bagai beksi itu, makanya dia hanya pakai pantun juga, gitu. Berbalas pantun juga. Berbalas gitu. pantun juga. Jual beli pantun lah. Jual ada beli. Nah, tapi ada juga yang sebagian daerah itu langsung saja, gitu, langsung buka, hormat, salam, hormat pembukaan, buat gerakan, kemudian hormat penutup. Biasanya seperti itu. Oke. Bang Darmawan Syah, ini teknik dasar untuk silat Melayu macam mana pula yang harus ditampilkan, teknik dasarnya? Oh, kalau untuk ditampilkan kayak untuk persembahan atau silat pengantin, kita orang tuh sebenarnya gara-gara kita daerah kepulauan ya, kita masing-masing daerah tuh bermacam ragam. Kalau yang saya pelajari nih, karena saya tidak belajar yang lain-lain, cuma tahu sikit-sikit. Yang saya pelajari itu ketika kita mulai silat pengantin lah, kita contohan silat pengantin, kita buka, kita ditunjukkan sebagai orang untuk silat pengantin, kita sudah siap menjadi juru keamanan. Itu dia. Baik itu dari hal-hal yang fisik dan non fisik, kita menjadi pagar lah di situ. Jadi kita ketika nampil itu dan mulailah kita siap pagar, karena ada sembah tuh wajib sembah, karena kita menganggap kalau pengantin kita bilang itu kan raja sehari kan. Iya. Nah, raja sehari kita sembah, habis itu ada etika dia, kayak kita junjung kepada Tuhan, junjung kepada raja, jarah diri kepada kematian. Itu hampir setiap kita silat Melayu akan melakukan itu, karena di etika dan attitude dia juga. Karena kalau kita nampil silat Melayu itu bukan adat yang pertama, tapi adab ya, baru adat. Kalau adat tak beradab, tak ada adat deh. Kalau kita Melayu adatnya itu, kalau kita Melayu ini lebih kepada mengentalkan adab, baru adat. Jadi disitulah jati dirinya Melayu. Jati diri kita orang Melayu. Nah, kalau dari PSHT ini bagaimana pula cara pelatihan ini, Abang Taufik? Cara pelatihan di PSHT ya? Kan ini misalnya udah masuk nih, anak-anak muda nih kan, masuk di PSHT. Terus cara pelatihan dasarnya macam mana? Kita ada beberapa tahap Bang. Ada tahapannya ya? Ada tahapan itu tadi, untuk adik-adik atau saudara-saudara muda kita yang baru masuk pelatihan. Pertama-tama kami sebut itu sabuk polos lah, belum tahu apa benda, belum tahu apa-apa, maka disebut polos. Sabuk dia pun polos. Berarti ibarat masuk dalam tuh macam gelas kosong lah, gitu kosong ya? lah, betul. Jadi itulah yang ditekankan pertama, masih tentang persaudaraan tuh macam apa, keutamaan persaudaraan tuh macam mana, tugasnya saudara dengan saudara yang lain macam mana, dasarnya di situ. Nanti ketika sudah mulai nampak proses dia, ini dah oke nih anak nih, dah bisa nih, baru naik ke sabuk yang kedua. Nanti terus ada sabuk yang ketiga sampai 4, 5 lah kira-kira. Tak sampai 9? Banyak tak tuh sampai. 5 aja. Jadi ada berjenjang ya. Berjenjang, betul. Yang paling utama dia masuk mereka bersaudara macam mana, tata cara bersaudara macam mana, melindungi saudara macam mana gitu ya kan. Itu yang paling ditekankan ya di PSHT. Bang Syarif, macam mana pengalaman Bang Syarif awal mula berlatih silat, khusus silat tradisi ini? Baik, kalau kita berbicara pengalamannya memang agak panjang, sakral gitu ya. Jadi ada prosesnya gitu ya. Prosesnya. Jadi kalau kami itu silat tradisinya itu awal-awal pertama kita datang ke guru, minta ajarkan, nanti guru kita akan memberikan syarat yang akan kita bawa. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Contohnya ada yang bawa limau, bawa ayam sama kain putih dan pisau. Itu untuk silat yang tradisinya. Iya saya. Tuh. Jadi fungsinya untuk apa? Nah, ini kalau kita kaji lebih panjang. Panjang tuh. Apa guna limau ini, limau ini, apa guna ayam, apa guna kain putih dan apa guna pisau. Tapi
setiap silat tradisi itu pasti mempunyai syarat sebelum kita masuk kepada silatnya. Jadi inti ilmu di silat itu ada syarat masuk dulu. Ada syarat masuk dulu. Gitu. Jadi sebelum kita mau melangkah, pasti kita buka gerbang dulu. Iya, saya. Kita assalamualaikum dulu. Nah itu dia. Makanya kita contohkan saja kain putih ini untuk apa? Kain putih ini adalah untuk menjadi alas kita jika kita meninggal nanti dalam latihan. Pisau ini untuk apa? Ini untuk membela diri kita. Ini kita pegang nih. Dari mulai kita berlatih sampai kita selesai berlatih, inilah senjata kita nih. Nah, gitu. Di situ ada semangat di situ. Ada semangat di situ. Baik. Mungkin seperti itu. Baik. Kalau silat Melayu, macam mana pula tuh, Bang Darmawan Syah? Perannya dalam kehidupan bermasyarakat kebudayaan Melayu nih. Kalau untuk di budaya Melayu, kita silat Melayu itu lebih identik tadi sama kayak silat pengantin, silat sambut tamu. Tapi kalau dalam untuk kehidupan sehari-hari, karena kita di Melayu itu mungkin hampir semua silat yang ada di Nusantara lah. Nah, salah satu dari silat kita orang Melayu itu sama kayak kita diajarkan juga cara ngobat orang terdekat lah minimal. Iya, saya. Nah, kayak mana kita bisa bantu paling tidak hilangkan sawan anak budak-budak kecil. Ada macam jampinya lah gitu ya. Jampi lah orang Melayu cakap. Untuk kita kalau untuk lebih kepada budaya kita Melayu, kita menjaga silat-silat pengantin, tapi dia banyak sekarang nih orang salah kaprah. Apa masalah? Entah saya yang salah pandang, entah mereka belajar di tempat yang lain. Karena banyak kejadian seperti ini. Ini ada orang nampil silat, nampil silat pengantin, contoh dia nih. Kita ambil contoh yang sering kita lihat lah. Untuk sampai silat pengantin yang buka adalah etika, adalah attitude, adalah adab dia, dengan adalah beberapa semah-semah yang dilakukan pada silat pengantin. Habis itu kan setelah itu kan ada untuk memeriahkan. Semarak lah gitu ya. Siapa aja boleh nampil nih, siapa boleh nampil. Habis itu adalah satu orang bapak yang pernah lihat budak itu nampil, contoh dia nih. Dia lihatlah anak itu nampil, dia punya anak yang mau nikah. Diundang dulu lah satu orang tuh untuk nikah, padahal dia nampil untuk memeriahkan aja nih. Karena dia diundang, dia merasa ini undangan nih, dia diakui, jadi dia nampil silat di acara pengantin itu yang bapak terbuat. Setelah itu nanti orang lain lihat nampil, orang yang baru belajar sehari 2 hari ini dianggap yang paling benar. Itu banyak kejadian. Gitu. Maksudnya ada tunjuk ajar ini tak tepat lah di situ jadinya ya. Tak tepat jadi dia. Ini yang penting. Wawasan yang kita kenalkan bagaimana silat tradisi itu yang menjunjung adab-adabnya juga yang harus ditunjukkan gitu ya. Bagaimana masuknya, bagaimana tata caranya, memang itu harus ditunjuk ajarkan untuk generasi muda supaya tak salah langkah ya. Baik. Abang-abang narasumber kita, nanti kita akan lanjut lagi ya. Kita sekejap lagi kita nak menampilkan bagaimana atraksi gitu ya daripada pesilat kita. Jadi untuk saudara perempat dan pemirsa di RRI Net, tetap bersama kami, obrolan budaya Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Etalase Nusantara masih Anda ikuti di RRI Net.
Terima kasih saudara perempat, pemirsa RRI Net dimanapun berada, kita masih di dalam program Obrolan Budaya dari Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Masih akan membahas tentang ragam silat tradisi Nusantara dan masih bersama dengan abang-abang yang segak bergaya malam hari ini. Ada Bang Syarim, ada Bang Darmawan Syah, ada Bang Ahmad Taufik yang akan berbincang lanjutkan lagi apa tentang ragam silat tradisi Nusantara. Tadi sudah kita saksikan sama-sama bagaimana atraksi dari abang-abang yang segak bergaya malam hari ini, kan? Luar biasa. Itulah ragam silat tradisi Nusantara yang kita saksikan tadi. Bang Syarim, siap kita lanjutkan bercakap? Kita siap lanjutkan Siap, ya. Cuman tadi dah atraksi tu ya. Nyaman lah ya. Itulah memperkenalkan silat ya. Terus kalau untuk generasi sekarang kan, di dalam silat tradisi itu ada nilai-nilai yang tentunya sangat baik kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana pengenalan dan juga memperkenalkan kepada generasi muda saat sekarang tentang silat tradisi Nusantara ini? Ya, baik Bang Udin. Memang silat tradisi ini sudah mulai punah, sudah mulai hilang. Yeah. Nah, jadi tugas kita selaku pengurus PPSI untuk memperkenalkan kembali dan menghadap guru-guru silat tradisi itu untuk segera dapat mengajarkan kepada anak-anak didik kita, karena kita dari dulu sampai sekarang guru-guru ini takut untuk mengajarkan silat-silat tradisi ini. Alasannya takut disalahgunakan. Makanya kita sudah mencoba memberi pemahaman bahwasanya silat tradisi ini bukan untuk kita gagah-gagahan, tapi adalah ajang untuk kita membuat satu festival, suatu penampilan atau pertunjukan yang bisa kita lombakan secara nasional. Gitu. Nah, jadi kita juga sudah membuat suatu festival yang agar anak-anak kita bisa melihat macam mana penampilan silat di festival itu, dan juga kita juga sudah bekerja sama dengan dinas-dinas pendidikan untuk kita turun ke sekolah-sekolah biar mereka itu, anak-anak itu tinggal memilih saja silat tradisi mana yang mereka minta. Tinggal pilih mana yang pilih mana yang apa yang minat dia kan. Iya, betul. Yang menarik tadi, apa sebabnya ada kekhawatiran daripada tetua kita itu untuk mengajarkan, mungkin takut salah arah, salah guna tu? Betul. Itulah, memang tahulah anak ini kan masa-masa transisi. Oh iya, betul. Dia sudah merasa saya sudah belajar silat nih, saya sudah hebat nih. Akhirnya dengan sewenang-wenang dia main pukul kawan, gitu kan. Kemudian berkelahi segala macam. Akhirnya bukannya hanya guru dia yang susah, orang tuanya pun ikut susah. Itu yang penting ditanamkan awal. Masuk silat tu apa tujuannya ini? Betul. Apa tujuan masuk silat tu? Okey, baik. Bang Darmawan Syah, apa tantangannya nih untuk melestarikan silat Melayu nih, khususnya yang ada di Kepulauan Riau nih? Tantangannya? Saya tak nantang, Bang. Mohon maaf, saya tak nantang. Tenang saja, saya tak akan nantang. Saya tak berani. Tantangan kita melestarikan silat tradisi Melayu. Betul-betul. Kita sendiri, di tempat kita sendiri itu, karena kalau dari kacamata umum, dari kacamata orang yang tak paham silat lah, bukan sama-sama dengan kita orang, mereka menilai, apalagi adik-adik menilai kalau silat tradisi Melayu itu tidak digagah-gagahnya. Karena kalau kita tahu lah, adik-adik itu lebih suka sama sesuatu yang bersifat dengan tangkas, kuat, hebat. Tapi kalau kita di silat Melayu, penampilan-penampilan yang biasa adik-adik lihat, itu kita lembut, gemulai, sedikit monoton. Jadi daya tarik adik-adik itu kurang terhadap silat Melayu kita. Jadi saya itu
cobalah mengotak-atik sedikit. Apa yang dia otak-atik itu dari silatnya itu? Kan untuk adik-adik sering melihat pertunjukan silat Melayu itu di acara nikah lagi. Nikah kawin, iya. Nikah lagi. Jadi disitulah awal yang saya tampilkan, yang sering saya tampilkan sama di kami orang, itu awal betul-betul etika adat silat Melayu yang kami tunjukkan. Penampilan kedua, kita tunjukkanlah ketangkasan di silat itu sendiri. Beradu-adu, contoh yang digambar belakang. Betul. Nampak biar ada daya tarik adik-adik. Ini menarik ini bagus nih. Ini bagus nih, keren nih, tangkas kuat nih, bisa terbang-terbang. Itu yang kita harapkan dari kacamata adik-adik melihat dari penampilan itu, sehingga adik-adik tertarik bergabung di perguruan ikut serta melestarikan silat tradisi Melayu kita. Disitulah nanti ketika sudah masuk kita ajarkan sebenar-benarnya silat Melayu itu seperti apa. Yang ditampilkan itu ternyata untuk itu. Iya saya. Biar kita bisa ikut serta melestarikan silat tradisi Melayu di tanah kita sendiri. Karena seringkali untuk saat ini silat Melayu sendiri di tanah kita menjadi penonton di tanah kita sendiri. Jadi karena daya tariknya kurang, sehingga orang-orang adik-adik tuh banyak beralih ke silat-silat yang bukan silat Melayu. Tambah lagi di silat Melayu ini belajar turun-menurun nih. Iya sih, turun-temurun dari biasa. Pak ngajar ke anak, tidak ngajar ke orang lain. Dari anak ngajar ke cucu-cucu deh nih. Cucu ke cicit lagi dulu ke cicit lagi. Itu syukur-syukur kalau anak dia ini turunkan ke anak dia, ke cucu datuk dia nih. Ada pengalaman saya, ada orang tua kita, dia dah mandatkan kepada anak dia, anak dia tak mau teruskan. Daripada dia pikir ini lari kemana-mana entah hilang, mati bersama dia, diajarkanlah saya sikit-sikit untuk ikut serta melestarikan gerakan-gerakan atau silat-silat dari turun-temurun dia. Sikit tambah sikit jadi banyak ya? Iya banyak, itulah. Jadi di situlah nanti belajar sikit sini, belajar sikit sini, belajar sikit sini. Comot sana, comot sini dah, gabungkan gitu ya. Gabungkan. Jadilah beragam silat yang saya bentuk di perguruan itu. Biar lebih menarik lagi lah untuk generasi muda. Mereka punya peran juga untuk melestarikan. Kalau misal mereka juga tak kenal, tak memahami, macam mana nanti di generasi berikutnya tak tahu kan? Hilang, bak kata Bang Syarif tadi, punah. Karena punah ganah. Yang saya harapkan juga sih sebenarnya kayak mana kita bisa sama-sama melestarikan silat tradisi Melayu. Saya minta sama ketua nih, kayak mana kita dari PPSI mengembangbiakkan, membesarkan silat tradisi Melayu kita ini di tanah Melayu nih. Masa kita cuma jadi penonton di tanah kita sendiri? Siap, kata ketua bilang. Oke, siap. Jadi mungkin ada ajang-ajang nanti, ada kegiatan festival gitu ya. Macam ada kegiatan waktu di Pulau Paku juga, itu kan sangat menarik juga kemarin gitu kan. Oke. Bang Ahmad Taufik, ini bagaimana pula dari PSHT ini untuk melestarikan silat-silat yang ada misal berasal dari Jawa tuh? Cara melestarikan dia? Berbagai cara. Kalau lewat kesenian mungkin di Jawa, adat Jawa itu ada reok, ada reok Ponorogo. Di situ masuk di juga kan bisa masuk. Kemudian ada kuda lumping. Dan kita juga mengikuti berbagai acara-acara yang ada di sini lah. Kita jadi ikut, ada kalau misalnya ada festival tentang pertunjukan silat, tampil di situ ya? Tapi kita mengikuti dengan adatnya sini, karena kita tetamu kan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, betul. Itu kalau kita mengikuti kesenian-kesenian. Bisa juga kita contohnya kalau ada acara-acara seperti yang di susah pula nyebut dia tuh. Apa disebutnya? Lidah terujung lidah. Sosialisasi. Ya, sosialisasi. Kita juga bergabung di situ. PSHT bergabung. Paling beda dia itu kita untuk menampakkan kita nih dari perguruan PSHT, kita pakai baju silat. Baju silatnya. Tapi kita sesama dengan mereka bersosialisasi, membantu saudara-saudara kita yang sedang susah. Itulah cara kami. Ya, supaya ibaratnya itu
Masyarakat juga tidak pandang serong lah terhadap Ya, perguruan betul. silat ya. Padahal silat itu kan banyak mengajarkan kebaikan sebetulnya, Kebaikan, selain untuk betul. membela diri ya kan, bukan hanya untuk gagah-gagahan ya tak ya. Betul, betul. Jadi untuk generasi muda yang untuk belajar ilmu bela diri, tanamkan niat yang baik, tanamkan niat yang tulus untuk belajar silat itu untuk melestarikan dan juga pertahanan diri. betul sekali. Jangan sampai pula salah langkah, salah jalan, ujung-ujungnya kampung kita pun tak tenteram, you know? Itu yang tak sedap tu ya. Terus juga kalau untuk teknik silat yang telah ada sejak lama ni Bang Sarim, macam mana pula untuk mempertahankannya supaya itu tak, kata Bang Sarim tadi kan, tak punah ganah. Teknik-teknik lama tu. Mungkin generasi sekarang banyak tak tahu juga ya untuk teknik-teknik yang lama tu. Ya, teknik-teknik yang lama itu cara mempertahankannya itu tadi guru-guru silat biasanya memang teknik-teknik ini dari guru ke guru itu ada aja satu yang hilang. Dari guru ke guru ada satu yang hilang. Tetapi tekniknya tidak akan pernah berubah. Artinya misal nih dalam silat ada jurus satu nih. Setiap saya mungkin kena belajar sama guru A. Kemudian si A nih belajar sama guru B, pasti ada teknik-tekniknya yang hilang. Nah, itu tidak terjadi permasalahan sebetulnya, gitu. Hanya cara kita adalah sering mengadakan latihan ataupun sering mengadakan pertandingan-pertandingan atau festival-festival atau perlombaan-perlombaan. Itu juga untuk mengasah teknik yang ada, seperti itu. Jadi menyesuaikan juga dengan perkembangan gitu ya kan. Betul. Dan tidak menghilangkan teknik-teknik dasar yang lama ya, supaya begini nilai tradisi dari teknik silat yang lama. Macam tak pernah tengok gitu kan. Ini dia ditunjukkan sama PPSI dengan guru-guru kita ya. Bang Darmawan Syah, ini bagaimana pula silat Melayu ini berinteraksi dengan budaya Melayu lainnya? Misal Melayu dari Kepri dengan Melayu Riau, Melayu Sumatera, Semenanjung Melayu, bahkan negara tetangga kita. Kalau korelasi dia tuh kita sama-sama tuh tadi. Kita kembali lagi ke adat dan adab. Kita hampir semua silat Melayu kita itu menjunjung tinggi nilai adab dan adat. Nah, kalau di kita orang ini hampir serupa tuh, dia pengantin lagi. Karena memang kenapa kita bicara tentang pengantin terus? Karena untuk saat ini ajang silat Melayu banyak di situ. Banyak ada di situ. Kalau untuk pertandingan-pertandingan di yang diadakan sama IPSI itu kita tinggal jauh. Di situ mungkin lebih ketangkasan di situ ya. Kita kepada ketangkasan, kepada gerakan. Sedangkan kalau kita latihan, kata kita orang kan tendang di atas tak boleh di atas lutut. Sedangkan poin yang untuk ditandingkan di IPSI itu tendang dia di atas sekali, kenakan badan. Nah, disitulah yang buat kita sama dengan silat-silat Melayu daerah Kepulauan Riau dan Riau Semenanjung Malaysia. Itu cuma kita masing-masing dari silat Melayu ini juga bermacam ragam nih. Ada silat sendeng, ada silat cekak, ada banyak silat sebutannya untau, ada silat tumbung, ada silat macam-macam lah. Macam-macam ini punya beragam-ragam lagi. Contoh nih, kita punya silat cekak di Bintan, ada silat cekak di Daik, sama-sama nama cekak, tapi beda bentuk. Beda cara nampilnya gitu ya. Beda cara nampil. Kalau silat cekak di Bintan itu cekak betina. Cekak di Daik itu cekak jantan. Nah, kalau cekak di Bintan tuh orang tuh main atas. Contoh nih. Nah, kalau cekak di Daik itu mainnya di bawah. Di situ bedanya ya. Situ beda dia. Tapi semua mempunyai ciri khas yang sama, walaupun mereka punya khas yang beda, tapi punya ciri khas yang sama. Contoh kalau cekak tuh rata-rata tangan lu melengkung-melengkung kayak gini nih. Semua cekak tuh kayak gitu. Cuma beda atas bawah dengan pola langkah dia. Cuma pola langkah mereka hampir sama dan tersistematik. Cuma posisinya lah beda. Cuma posisi dia untuk menandakan, ini cekak Bintan, ini cekak Daik. Begitu ragamnya di dalam dunia alam Melayu ragam geraknya, ragam cirinya gitu ya. Bahkan ada silat
silat papan, ada silat gayung, dekat kita juga Melayu itu mana ada. Silat terbang? Silat terbang kita tak belajar. Silat terbang. Bang Ahmad Taufik, ini bagaimana peran komunitas PSHT ini dalam mendukung kegiatan silat di lingkungan sekitar, khususnya silat Jawa? Mendukung komunitas ya. Yang kita bahas tadi sebelumnya tuh yaitu tadi kita ikut bergabung dalam komunitas-komunitas sosialisasi masyarakat di sekitar sini khususnya. Karena itu tadi selain kita melakukan kegiatan-kegiatan itu, kita mengambil patokan dari arti lambang tadi yang saya dari bilang. lambang tadi dia sudah jelaskan di situ tadi ya. Itu tadi bersinar kan? itu ya. Menyinari, mengayomi masyarakat di sekitarnya. Di situ nampak perannya PSHT. Peran dia betul. Itulah kenapa kita selalu mengikuti kalau ada sosialisasi atau gotong royong di kampung-kampung, apalagi dekat lapangan kita latihan. Kebetulan di orang kampung situ ada gotong royong, kita bantu bersih-bersih masjid dan lain sebagainya. Banyak di situlah membaurkan diri, betul supaya sekali. mungkin tidak jangan sampai ada anggapan kebanggaan terlalu lebih gitu ya. Tapi tidak, kita menunjukkan kita sama rata Kita ya betul. Membaur, sosialisasi kegiatan-kegiatan bermasyarakat. Terus juga kalau seni pertunjukan ini macam mana aja? Untuk silat Jawa nih, seni pertunjukan untuk macam silat reog Jawa. tadi, terus apa? Macam tadi itu ada kuda reog, lumping, ada kuda lumping, pertunjukan hal-hal macam itulah. Paling kita nanti karena di bagian pencak silatnya, habis dari kesenian masuklah kita. Di situ kita tampilnya. Tampil ada atraksinya gitu ya. Atraksi. Memperkenalkan kita ini dari sini macam itulah. Jadi menjelaskan juga arti dari lambang tadi dia, supaya masyarakat juga apa arti lambang itu kita tak paham gitu ya masyarakat kan. Mungkin nak tanya dijelaskan juga di situ ya. Karena di PSHT ini kita tidak membedakan suku, agama, apapun kita tidak membeda-bedakan. Kalau kita sudah masuk berlatih di dalam perguruan atau persaudaraan Setia-Hati Trate, bagi kami semua sama. Dari nama awalnya dan nampak persaudaraan gitu ya. Gitu, persaudaraan di situ yang dijunjung tinggi ya. Betul. Oke, baik. Bang Syarif, ini kalau untuk sekarang ini macam mana media sosial itu kontribusinya untuk popularitas silat tradisi kita di Nusantara nih? Entah mungkin mempromosikan lewat sosial media sekarang era digital itu ya, buat pertunjukan macam kemarin kegiatan yang di Pulau Paku tuh. Pasti peran media sosial penting sekarang ya? Iya, memang sekarang ini memang kita lagi mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat silat tradisi ya di media-media sosial. Nah, dan kita juga berusaha membuat event-event yang bisa menaikkan silat tradisi itu sendiri, macam festival-festival. Nah, insya Allah nanti 2025 PPSI ini akan mengadakan festival silat tradisi untuk tingkat nasional. Tingkat nasional. Itu dipusatkan di mana nanti? Itu insya Allah akan diadakan di Mandalika, Lombok sana ya. NTB. Gitu. Jadi nanti setiap PPSI yang ada di daerah akan membuat festival ataupun perlombaan antar daerah. Jadi hasil dari daerah itu nanti baru kirim ke nasional. Baru kita bawa ke nasional. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan dan memperkenalkan silat tradisi itu. Ternyata silat tradisi ini bukan hanya dimainkan di acara pertunjukan pengantin, penyambut tamu, tetapi juga akan kita lombakan atau kita festivalkan di tingkat nasional. Karena kan generasi sekarang generasi digital di sosial media, jadi di situ promosi di situ ya. Betul. Gitu. Jadi kalau dah dapat sertifikat nasional, maksudnya adik-adik ini bakalan dapat juara tingkat nasional, kan sertifikatnya bisa mereka gunakan untuk sekolah-sekolah nanti. Jadi diintegrasikan di dunia pendidikan juga. Diintegrasikan ke dunia pendidikan supaya
nilai-nilai itu tak hilang ya kan. Betul, betul. Karena pengaruh sosial media sekarang sungguh luar biasa. Kalau misalnya kita selipkan nilai-nilai silat di situ juga akan sirna punah gana. Betul. Oke, Bang Darmawan Syah, macam mana pula kalau pertandingan silat Melayu nih, ada tak pertunjukan pertandingannya gitu? Alhamdulillah adalah untuk saat-saat ini. Kalau dulu Kelat Maung kata orang bilang. Sekarang ini ada yang ditandingkan. Kemarin baru juga ada acara di tepi laut tuh, acara festival silat serumpun. Di situ ditandingkan ada silat bercerita, sama kayak kita nih kayak drama bangsawan satu babak. Hampir gitu ya. kayak gitu. Jadi lah. Silat dia tuh menceritakan gitu ya, gerak silatnya dia. Cuma beda dia kalau kita di drama bangsawan kan, kita ada dialog langsung. Tapi kalau yang ditandingkan itu dialog lip sync. Dialog lip sync. Karena kalau masukkan dialog langsung nilai dia dikurangi. Itu aja kurang sedikit ya. Sedikit kata orang bilang. Habis itu juga ada nih 2 tahun yang lalu yang diadakan di Pamedan itu gawai BPK. Gawai BPK gitu BPK ya. bikin acara, bikin pertandingan silat pengantin. Silat pengantin pun ditandingkan juga. Itulah sedikit banyak merasa kita sebagai pelaku silat Melayu merasa senang. Kita juga diperhatikan dengan orang sekeliling kita. Kalau dulu Kelat Maung. Iya, kalau dulu tuh nampil kita adik-adik latihan atau anak-anak latihan nampil untuk silat pengantin. Kalau kita ikut pertandingan itu untuk biar kata orang bilang ikut aja. Biar kita daripada tuh diperhatikan juga daripada tidak ikut bukan untuk menang tapi untuk nih silat Melayu juga ada di Tanjung Pinang. Nampilkan gitu ya. Jadi diikutlah walaupun kita tak dapat apa-apa, tak menang tapi paling tidak kita nampakkan muka kita. Iya saya. Disitulah. Oke. Pastinya untuk melestarikan tuh banyak tantangannya. Mungkin dari cara pandang generasi sekarang dengan cara pandang generasi terdahulu kan mungkin berbeda cara pandangnya kan. Untuk menyamakan persepsi antara generasi terdahulu dengan generasi yang sekarang dan yang akan datang supaya nilai tradisi silat itu tidak punah macam mana tuh? Kalau pertama biar tidak punah kita awalnya kita harus ikut zaman. Karena kalau kita tidak ikut zaman kita akan tertinggal nih. Iya jelas. Ikutlah sosial media. Betul. Mempromosikannya di situ ya kan? Di situ. Kita ada kayak pertandingan kita shoot, kita masukkan dokumentasinya ada di jejak digital itu ya. Gitu. Contoh salah satu yang diadakan ini nih. Saya senang ketika diundang ke sini sebagai pelaku silat Melayu diundang untuk berdiskusi menceritakan tentang silat Melayu. Saya senang gara-gara salah satu ajang alhamdulillah. Salah satu ajang kayak mana kita kasih tahu sama orang-orang yang nonton nih, silat Melayu ada di tanah Tanjung Pinang, ada di tanah Dai, ada di tanah Lingga, ada di tanah Natuna, Anambas dan Semenanjung Malaysia. Kita tak kalah juga dari silat-silat lain. Kita memang tidak tampak tangkas, tapi sebenarnya tangkas. Betul, itu dia sih. Habis itu ketika kita sudah mengikuti era digital, barulah kita tarik adik-adik itu ngajarkan hakikat dari gerakan kita seperti apa, makna-makna seperti apa, budaya dan adat itu seperti apa, Tuhan kita dan semesta itu seperti apa. Barulah disitulah ditanamkan biar tetap menjaga melestarikan tradisi-tradisi Melayu kita. Betul, baik. Bang Ahmad Taufik, pesan dan kesannya sebagai praktisi silat untuk generasi muda sekarang itu macam mana dan juga untuk generasi yang akan datang tentang silat. Silat pesan dia untuk kawan-kawan di luar lah ya, adik-adik di luar, kita sebagai penerus atuk kita dulu, penerus pejuang kita. Betul. Dulu siapa lagi lah kalau bukan kita yang meneruskan adat istiadat, yang bukan kita yang meneruskan pelestari adat ini siapa lagi? Iya. Terserahkah itu dia nak silat Melayu kah, silat apa dari Jawa kah? Intinya selagi itu melestarikan budaya bangsa, marilah adik-adik, engkang kawan-kawan di luar, jangan cuma nak main motor saja, main game saja, ya kan? Betul. Rusak generasi ke depannya. Nilai tradisi kita banyak yang harus kita lestarikan ya.
Jadi nanti ketika diakui oleh negara luar barulah pula Baru sibuk. sibuk. Ah, Ini bukan kebakaran jenggot lagi. Ini kebakaran dapur jadi dapur. Maka yang muda-muda lah khususnya, marilah kita kembangkan budaya bangsa kita khususnya Indonesia ini. Salah satunya adalah pencak silat. Terus kesan saya di pencak silat ini luar biasa. Dari yang saya belum kenal sama Abang Mawan, Bang Sahrim, karena pencak silat walaupun berbeda genre ibaratnya, karena dikarenakan pencak silat kita jadi kenal. Jadi erat persaudaraan jadi erat jadinya, persaudaraan gitu tuh tadi. Itu yang mulai. Itu yang luar biasa yang saya dapatkan dari pencak silat itulah. Alhamdulillah, luar biasa. Ketua PPSI, DPW PPSI kita, Bang Syarim. Bagaimana pula pesan dan kesannya sebagai orang yang berkecimpung dalam pelestarian nilai silat tradisi ini? Ya, karena kita sebuah lembaga, maka pesan kami itu memang kepada lembaga-lembaga yang berkompeten untuk mengembangkan silat tradisi agar memperbanyak kegiatan-kegiatan yang lebih memperhatikan kegiatan-kegiatan ini gitu. Contohnya kita bikin festival, kemudian kita adakan festival tahunan rutin gitu kan. Kemudian kita bisa juga mengadakan lomba. Jadi teknisnya nanti kita bisa diskusikan. Nah, yang kedua mungkin ya kita juga bisa meminta kepada guru-guru silat yang masih selama ini masih menyimpan ilmunya, yang tidak mau mengajarkan kepada adik-adik anak-anak kita. Ayolah sama-sama kita naikkan kembali silat-silat tradisi terutama di Kepulauan Riau, karena banyak yang masih belum terekspos silat-silat tradisi. Belum banyak yang terajarkan gitu ya. Kita ajarkan, walaupun kata orang aturan-aturan itu, kalau bukan kita yang mengajar aturan-aturan itu kepada anak kita, maka siapa lagi yang akan mengajarkan? Betul. Gitu. Baik. Kalau untuk kesan di pencak silat, memang semenjak saya bergabung di pencak silat ini, itulah kata guru, batin zahir silat mencari kawan, batin silat mencari Tuhan. Nah, jadi kita mengenal diri kita, kita mengenal kawan-kawan kita, seluruh Indonesia kita berkawan. Jadi kita sama-sama melestarikan silat itu sendiri, sehingga apa yang ada di daerah-daerah masing-masing kita rangkum. Ini yang akan kita tampilkan, ini yang akan kita tampilkan, seperti itu. Baik, Bang Udin. Baik, Bang Darmawan Syah, pesan dan kesannya macam mana tuh tentang silat kita? Ya, pertama-tama saya minta ampun lah kepada petua-petua kita kalau saya salah cakap. Karena di tanah Melayu ni harus lebih tunduk kepada yang tua. Kalau pesan saya kepada pesilat-pesilat Melayu kita di tanah Melayu maupun di luar tanah Melayu, mari kita sama-sama melestarikan ubi di bawah tanah sudah besar. Mari kita makan sama-sama. Betul. Tunjukkan kepada orang-orang kalau silat Melayu juga bisa bersaing. Silat Melayu juga punya ciri khas yang unik yang harus juga bisa diperhatikan, bisa dinilai lebih daripada silat-silat yang lain. Mari kita sama-sama pelaku silat Melayu, yuk kita mulailah naiklah dari laut pergi ke darat, ikut serta untuk meramaikan panggung-panggung silat di Nusantara. Kalau kesan saya di silat Melayu lumayan ada keindahan bermacam ragam. Kayak mana kita mau melestarikan, kita jumpa sama orang-orang yang sama seperti Bang Topik tadi cakap, kenal sama Bang Sahrim, kenal sama Bang Topik, kenal sama pesilat-pesilat lain, sampailah ke Pulau Paku. Awal-awal yang tak punya pulau, tak kenal pulau, tak pijak Pulau Paku. Saya lahir di Tanjung Pinang, tak pernah pijak Pulau Paku, baru itulah pijak Pulau Paku. Saya pun belum pijak sana. Karena silat. Karena silat tadilah.
terlaksana lah situ ya. Iya. Habis itu juga kita orang alhamdulillah juga pernah ikut tanding-tanding walaupun kita tanding jarang dapat pegang piala besar. Paling tidak kita pegang medali kecil untuk adik-adik. Jadilah. Iya, jadilah. Nampil lah gitu ya. Nah, yang penting biar tak kempunan kata orang Melayu cakap. Siap. Baik, terima kasih Bang Bar dan Mawansyah. Baik, saudara perempat dan pemirsa RRI Net, demikian obrolan budaya kita dari RRI Tanjung Pinang untuk malam hari ini dengan judul Ragam Silat Tradisi Nusantara. Jangan dikerat batang pedada, pisau suasa bilahnya kilat. Ragam silat tradisi yang ada, tanda bangsa menjunjung adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan ulasan ragam budaya Nusantara berikutnya di Etalase Nusantara, hanya di RRI Net.